10.000 kali. Kita ngalamin kematian, cuman kita nggak sadar itulah mati. Apa kematian kita? Tidur. Itu mati. Ntar nih kalau kita udah selesai terawih, terus kemudian pulang ke rumah, ngabisin kolek yang belum habis, ngabisin pacar Cina yang masih disisain. Begitu selesai jam 10 udah mulai ngantuk tuh. Masuklah kita ke kamar. Begitu kita masuk ke kamar, mata udah mulai ngantuk, kita baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah serta pengurus masjid yang insya Allah kita semua dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya di kesempatan malam hari ini, untayan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah henti kita mengungkap dan mengucap, disebabkan karena nikmat Allah pun tak pernah terhenti kepada kita semua. Berharap besar seluruh yang kita lakukan, amaliyah Ramadan dan berbagai macam ibadah-ibadahnya, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya sebagai kebersyukuran yang akan menambahkan kenikmatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Sementara salawat dan salam pada saat kita membacanya dalam sholat dan di luar sholat, keinginan kita adalah seluruh untayan salawat tersebut tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijadikan bukti nyata kita mencintai Nabi dan kendaraan yang kita gunakan meraih syafaat yang pernah. Bahwa salah satu petunjuk Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ulama menyimpulkan kalau Al-Quran bicara tentang petunjuk kepada manusia, maka apa yang disampaikan oleh Al-Quran berkaitan dengan seluruh aktivitas manusia. Dia menceritakan bagaimana kehidupan manusia, bermuamalahkah itu, berumah tanggakah itu, berpasangankah itu, bahkan sampai dengan kematiannya pun diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kematian dalam perspektif atau dalam informasi Quran ini. Masyaallah hadirin para bapak ibu yang saya hormati, ketika Al-Quran bicara tentang kematian ada yang unik. Kalau bicara yang lainnya atau persoalan yang lain, siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek selalu berubah-ubah. Tapi kalau sudah bicara tentang kematian, siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek tidak pernah berubah. Katakanlah kalau Al-Quran itu bicara tentang Allah, maka Allah suatu masa kedudukan dalam kalimat bisa sebagai subjek. Di kali lain Allah pun bisa menjadi objek. Saya contohkan begini. Kalau sudah bicara tentang siapa yang memberikan rezeki kepada manusia, maka Allah tampil menjadi subjek dari pemberi rezeki itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki yang kami berikan, mereka menafkahkannya. Allah tampil sebagai subjek. Tapi Allah pun bisa jadi menjadi objek. Wa'budullaha, sembahlah oleh kalian akan Allah itu, atau sembahlah Allah itu. Dalam kalimat itu Allah berubah menjadi objek. Maka Allah dalam Al-Quran bisa menjadi subjek, Allah pun bisa menjadi objek. Tapi kalau sudah bicara tentang kematian,
Siapa yang jadi subjek, siapa yang jadi objek, selalu itu dan tidak pernah berubah. Yang menjadi subjek itu selalu mati, yang menjadi objek itu selalu manusia. Begitu. Kalau mungkin kita tidak cermati, mungkin kita tidak pahami. Al-Quran menginformasikan demikian, kata para ulama. Sebagai contoh begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu, kalimatnya dalam surat Al-Hijr. Sembahlah Allah Tuhanmu itu sampai dengan mati itu datang kepada kalian semua. Mati datang kepada kalian semua. Satu. Atau kalau seandainya tambah lagi informasi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian itu selalu lari daripadanya, maka mati itu akan mendatangi kalian semua. Mati datang lagi. Masih banyak ayat-ayat yang bicara tentang kematian, selalu ada begitu. Mati datang kepadamu, mati datang kepadamu, mati datang kepadamu. Terlalu banyak contoh Al-Quran itu. Inilah yang jadi bahan renungan oleh para ulama. Kenapa kok kalimat Quran selalu begini? Mati datang, mati datang, mati datang. Saya tambahkan satu lagi. Qul innal mautal ladzi tafirruna wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segera infakkan oleh kalian sebelum kematian itu datang kepada kalian. Ada lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Belum pernah ada ayat Al-Quran yang bicara manusia datang kepada kematiannya. Menarik, kata para ulama. Kenapa sih mati selalu datang, mati datang, mati datang, mati datang, mati datang? Bukan manusia datang kepada kematiannya. Maka di antara sekian jawaban ulama yang paling syak di hati saya, dan saya menilainya benar. Kenapa mati yang datang bukan manusia mendatangi kematiannya? Karena pada dasarnya setiap manusia tidak menginginkan kematian itu datang kepada dia. Setiap manusia pada dasarnya tidak mau mengalami kematian. Kalau bukan manusia mati yang datang kepada manusia, maka manusia nggak ada yang pernah mau mati kayaknya. Kita cek aja nih, benar nggak pandangan ulama ini? Kalau ada malaikat sekarang datang dari pintu sini, bawa-bawa map isinya daftar orang yang mau mati. Kira-kira ada nggak di antara bapak ibu yang mau daftar? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Bahkan yang tua kayaknya paling mojok kayaknya sih. Nggak ada orang yang pengen daftarin diri kepada kematian. Maka kita lari dari mati. Maka naluri manusia tuh lari dari mati. Makanya kalau kita melarikan diri dari kematian, benar orang itu. Kita buktikan kemarin 2 tahun itu. Covid melanda seluruh dunia. Kita masuk ke rumah masing-masing. Kalaupun harus keluar, pakai masker. Maskernya ditotolin kayu putih lagi. Makan enggak makan, pokoknya cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Ada orang bersin lebih ditakutin daripada orang kentut waktu itu tuh. Bukankah itu kita lari? Lari. Makanya benar kalau orang itu lari dari kematian, jangan sombong. Maka terlalu sombong orang yang bilang, saya mah siap mati pak, kalau Allah panggil saya kapan saja saya siap mati. Sombong. Begitu dia bilang saya siap mati kapan saja pak, saya tanya, bapak masih minum obat rutin nggak? Oh masih. Kalau siang saya minum aspilet pak, pengencer darah. Kalau nggak minum itu darah saya beku. Malamnya saya minum atorvastatin supaya kolesterol nggak naik. Tapi kalau ngomong siap mati, berhentiin obatnya, kelar itu. Gitu. Terlalu sombong. Bener kita ini lari dari mati. Jangan deketin mati, karena naluri manusia itu enggan mengalami kematian. Tapi sehebat-hebatnya manusia lari dari kematian, mati tetap datang kepada manusia. Tetap dia datang. Larilah sejauh-jauhnya, tapi mati tetap datang. Kenapa sih kita melarikan diri dan takut dengan kematian? Karena kita tidak tahu setelah kita meninggal dunia ini rasanya kayak apa. Mati itu bagaimana, kita nggak pernah tahu. Yang mati nggak pernah cerita kepada kita. Makanya kita nggak tahu.
Makanya sadar atau tidak, sebenarnya kalau kita takut mati, mati itu sudah diajarkan dan kita mengalaminya beribu-ribu kali. Kita ngalamin kematian, cuman kita nggak sadar, itulah mati. Apa kematian kita? Tidur. Itu mati. Ntar nih kalau kita udah selesai terawih, terus kemudian pulang ke rumah, ngabisin kolek yang belum habis, ngabisin pacar Cina yang masih disisain. Begitu selesai jam 10 udah mulai ngantuk tuh. Masuklah kita ke kamar. Begitu kita masuk ke kamar, mata udah mulai ngantuk, kita baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Ntar malam kita mati bareng-bareng nih. Ada yang jam 10 matinya. Ada yang jam 10 lewat seperempat. Ada yang mati jam 11. Ada yang mati jam setengah 12. Pokoknya kalau kita pengen ngelihat dia mati jam berapa, lihat WA-nya terakhir dilihat jam berapa, nah itu dia mati tuh biasanya tuh. Ya kalau jam 11 malam masih online, dia belum mati berarti gitu. Nah kalau gitu bukankah kita ini nanti malam mati bareng tuh? Pagi nanti nih kita bangun, agak pagian mungkin setengah 3, pengen tahajud, pengen qiyamul lail karena malam ganjil katanya. Maka bangunlah kita jam setengah 3 atau jam 2. Begitu kita buka mata, saat itulah kita bilang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami semalam. Bukankah nanti jam 3 atau jam 2 kita bangun tidur, kita bangun dari mati? Kita nggak sadar kalau kita lari dari mati, sebenarnya kita ngalamin mati tiap saat. Mati sama dengan tidur. Kalau pengen tahu mati gimana, mati sama dengan tidur, tidur sama dengan mati, itu mati. Sekarang udah dibuatkan analognya, tidur sama dengan mati, mati sama dengan tidur. Sekarang persoalannya kira-kira tidur itu enak nggak Pak? Bu? Enak ya? Ada nggak orang yang nggak enak tidur? Ada. Kalau ada orang nggak enak tidur, berarti nggak semua tidur enak jawabannya. Kalau tadi dibilang tidur enak nggak Pak? Enggak, semua tidur enak. Ada orang yang enak tidur, ada orang yang nggak enak tidur. Ada. Kenapa orang bisa enak tidur? Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan dia enak tidur. Kenapa ada orang nggak enak tidur? Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan dia nggak enak tidur. Ada penyebabnya. Kenapa dia tidurnya pulas dan enak? Kenapa dia tidurnya nggak pulas dan nggak enak? Kalaupun tidur mimpinya nyeremin. Kenapa? Ada pengaruh. Kalau ada orang yang kerjaannya selesai, tanggung jawabnya dilaksanakan, badannya capek, kira-kira tidur enak kan? Enak. Kerja kelar, tanggung jawab beres, badan capek, tidur enak. Gaya tidur model kayak gimana bukan persoalan. Ini kalau di sini Bapak Ibu melihat ada pasar tradisional, saya ini besarnya di pasar, keluarga pasar saya ini. Bapak saya tukang daging di pasar Johar Baru. Jadi saya tahu persis bagaimana kehidupan orang pasar itu. Kalau ada tukang sayur berangkat, lihat dia pagi buta jam 1, jam 2 berangkat ke pasar induk. Dia bawa duit 2 juta. Begitu sampai di pasar, dia beli sayuran semua, habis. Begitu selesai, bawa naik mobil orange tuh dari pasar induk. Sampai ke pasar, selesai dia turun, dia dagangkan, kemudian dia siram sambil nunggu orang yang beli. Begitu jam 6 pagi mulai datang pembelinya, dia jual sampai jam 11, habis dagangannya. Begitu habis dagangannya, dia buka lacinya, dihitung. Begitu dihitung ada 2.300.000 rupiah. Bawa duit 2 juta, begitu selesai dihitung ada 2.300.000 rupiah. Untung nggak kira-kira? Untung. Yang 2 juta dia pisahin, diikat pakai karet 2, yang 300 diikat pakai karet 1. Mirip beli gado-gado pedes sama nggak pedes. Begitu dia sudah hitung, seneng hatinya, capek tenaganya, karena dari jam 1 sampai jam 11 pagi dia belum tidur. Maka Bapak Ibu bisa lihat di daerah pasar-pasar tradisional itu ada tukang sayur tidur enak bener. Posisi tidurnya bisa jadi duduk, ada yang cuma beralaskan kardus, nyenyak, padahal pasarnya pengap, bising, bau, kotor. Bukan persoalan. Bahkan di depan mesin parutan nyala,
dia di tengah-tengah, yang di belakang nyetel dangdut kenceng banget, dia tidur itu. Kenapa? Hari itu dia untung soalnya. Bisa bayangin beda dengan orang yang besok kontrakan rumah habis, terus istri 9 bulan udah mulai mules-mules, anak minta duit buat urusan sekolah, cicilan motor jatuh tempo leasing udah telepon 15 kali tak terjawab, duitnya nggak ada, kira-kira bisa tidur nih orang ini? Hah? Kalau bisa juga kelewatan orang ini nggak punya pikiran gitu. Nah, kalau orang model kayak begini dikasih tempat-tempatnya pakai AC, tidurnya nyaman, tempat tidurnya empuk, celentang, bingung, tengkurap, salah bagi orang kayak begini nih. Kenapa besok saya gimana ini? Begitulah agama mengajarkan kepada kita analog, tidur itu sama dengan mati, mati itu sama dengan tidur. Kalau kita sudah punya gambaran ada orang tidur nikmat, ada orang gak tidur nikmat, kalau gitu kita yang buat mati kita besok gimana? Mau seperti orang yang dagang ini untung, atau punya orang seperti orang punya utang yang banyak masalah. Dari sekarang, kalau persoalan mati bisa jadi gara-gara tua, organ tubuh habis sudah rusak, atau gara-gara bencana alam bisa, atau gara-gara kecelakaan gempa bumi dan segala macam, itu kan gaya orang tidur, kondisi orang meninggal dunia. Tapi bagaimana kalau dia mengalami kematian? Dari sekarang kita ciptakan bagaimana mati kita nikmat atau tidak. Kalau seandainya kita adalah seorang hamba Allah taat beribadah, seorang suami tanggung jawab kepada keluarga, seorang anak berbakti kepada orang tua, sebagai warga masyarakat kita tidak menimbulkan aneka masalah. Kalau suatu masa kita mengalami kematian, mirip tukang sayur punya untung. Tapi kalau seandainya kita suami ini tidak tanggung jawab kepada keluarga, jadi warga masyarakat brengseknya nggak ketulungan, kemudian jadi anak tidak berbakti kepada kedua orang tua, mati meskipun dikubur di tempat yang paling mahal, tetap aja tersiksa. Bukan tempat kuburannya. Bagaimana kita meninggalnya? Mau dikubur mungkin di pinggir jalan kah, atau ditumpuk dengan jenazah yang lain kah? Bukan persoalan. Makanya dalam agama Islam tidak perlu kuburan mewah-mewah. Yang penting amalnya bagus. Nggak harus kehebatan dan baiknya kita dikubur di San Diego Hills yang mahalnya nggak ketulungan. Itu kan ada kuburan tuh daerah Cikampek di sana tuh, kebun Cikampek, mahal dan aneh kuburannya. Saya penasaran suatu masa pengen ke situ, cuman nggak punya keluarga. Akhirnya ada jamaah, Ustaz, bisa nggak anterin saya untuk ziarah ke kubur? Di mana? San Diego, Ustaz. Kebeneran saya pengen ke situ. Saya pengen tahu nih kuburan model apa sih? Oh iya, kalau Pak Ustaz bisa tolong anterin ya minggu depan. Nah, janji minggu depan. Begitu Sabtu di telepon, Ustaz jangan lupa ya, besok kita ke sana, insya Allah. Ustaz sendiri apa dengan keluarga? Dengan anak-anak saya. Kebetulan anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Kebeneran kalau Pak Ustaz bawa anak, bawa baju renang aja. Ini yang baru ketemu saya. Biasanya kalau ziarah bawa Yasin, jangan lupa. Ini bawa baju renang coba. Baru ketemu, begitu datang beneran itu kuburan bukan kuburan taman. Ada yang paling mahal di atas bukit, ada yang sekedar di sini paling murah tapi tidak bisa lagi digali, cuman sekali-kalinya dibuka, selesai, nggak boleh ditumpangin. Mewah, tapi apa begitu kemudian menjamin orang di dalam kubur itu tidak disiksa? Belum tentu. Kalau satu masa kuburan kita digusur, dipindahkan, atau mungkin boleh jadi ditumpangi oleh orang lain, bukan persoalan. Yang penting kita mati dalam kondisi tanggung jawab. Maka agama telah menyadarkan begitu, sehingga akhirnya kita ambil kesimpulan, buatlah kematian yang suatu masa akan datang bukan menantang, tapi nikmatnya bagi orang tanggung jawab, tidak seperti orang tersiksa yang punya tanggung jawab belum kelar. Mudah-mudahan suatu masa kalau Allah memanggil kita untuk kembali ke haribannya, Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah dan dijadikan alam barzah seperti sekeping taman surga, amal pun dipertontonkan sampai hari kiamat kelak nanti. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.